Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita teruskan kemarin tentang pentingnya fi dzikril ayyi allati fiha dzikrul muamalah. Muamalah itu hubungan. Artinya begini, bahwa apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah dari proses ikhtiar atau usaha ya, amal yang kita lakukan. Jadi amal atau muamalah itu menjadi kata kunci untuk apa yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan dunia ini maupun akhirat. Jadi nggak ada sesuatu yang tiba-tiba kita dapat sesuatu tanpa amal, itu nggak ada. Baik itu langsung maupun secara tidak langsung ya. Yang tidak langsung itu contohnya ya, kita kalau di kampung mamane sergap mendatangi sebuah kegiatan tahlilan, apa ngaji atau apa. Nah, ketika seseorang yang sergap tahlilan, sergap ini ketika dia mungkin lalu ditakdir meninggal ya, lalu orang seneng tahlil ngono ku ya karena dia memang orangnya suka guyub ya, suka tahlil, suka ini dan seterusnya. Ya nanduri opo. Kalau kita nandur pari, yang kita dapatkan panen pari, tapi bukan hanya pari, di situ akan muncul yang lain juga yang kita tidak tuju. Mungkin ono opo rumput, mungkin ada ini, mungkin ada binatang tumbuh-tumbuhan yang datang gitu ya. Tetap ada sekian aspek yang menjadi bagian dari sesuatu yang menyertai dari apa yang kita tandur ini. Makanya saya katakan kebaikan itu tidak pernah berdiri sendiri. Iya. Kebaikan itu gak tahu berdiri sendiri, tapi dia punya keterkaitan dan akan beranak pinak ya. Dia akan melahirkan kebaikan baru, melahirkan momentum baru. Satu ya, asal kita menjaga diri kita untuk terus berada dalam kebaikan, terus dalam semangat untuk terus berbuat yang terbaik. Maka itu akan melahirkan sesuatu yang bersifat otomatis ya, terkait dengan kreativitas, terkait dengan inovasi, terkait dengan produk-produk itu akan muncul ya. Ya contoh umpamanya ketika kita memang membangun komitmen untuk bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik ya, ya pasti akan muncul lah pikiran-pikiran bentuk model terbaik itu apa. Tapi substansinya kan sama sesungguhnya. Substansinya kan piye iso menyebarkan ilmu, ngajarno sing apik kan gitu. Bentuknya itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya kondisional dan sesuai kebutuhan. Umpamanya yang terbaru kita bikin weekend, pesantren weekend. Pesantren weekend itu ya mengalir saja. Orang bertanya dari mana idenya? Ya kita tiba-tiba terfikirkan bahwa mereka yang tidak mungkin mondok secara permanen karena persoalan gak tego, karena persoalan biaya, karena persoalan tempat, ya. Apa iya mereka tidak bisa ngaji gitu maksudnya? Apa iya gak iso diulangi ngaji? Apa iya gak iso belajar kitab? Jawabannya kan mestinya tidak. Kalau hanya persoalan teknis, waktu, tempat itu kan bisa disiasati. Yang terpenting kan substansi ngaji dan belajarnya itu bisa kita lakukan. Kalau kita berbicara substansi, ya wis nek ngono ya gak kudu permanen tau ben gak repot. Sak minggu gawe 2 kali. Ya wis nek ngono berarti kan gini, itu yang saya katakan sesuatu pikiran yang kita bangun dengan sebuah komitmen kebaikan, itu dia akan melahirkan sesuatu kebaikan-kebaikan berikutnya. Artinya begini ya, kalau contohnya ketika kita punya santri dan santri itu merasa nyaman, merasa betah, go koncone, go iki, ini kan namanya jadi pasar sudah. Kalau kita berbicara secara ekonomi, maka kita sudah menciptakan pasar sendiri dan pasar itu yang terikat oleh sebuah komitmen dan visi yang sama. Itu pasar yang luar biasa kan. Kalau kita punya pasar di tempat luar itu kan pasar betul-betul ikatannya hanya butuh kan, cocok gitu. Di sini kan enggak, ada faktor ikatan emosional, faktor ikatan ilmu. Ya otomatis kita akan punya warung, namanya jabu istilahnya kan itu, kita akan punya kantin.
Yang di situ juga menjadi, karena semua kebutuhan itu adalah ada nilai, ada uang. Nah, saya bilang kumpulnya uang itu teko mulai kuku, teko sikil sampai teko rambut itu adalah duit. Allah memberikan di situ ada uang. Ya coba kamu hitung sikil, ono poe. Di kuku kita saja, jangan sikilnya, kukunya saja itu wakeh kan. Ono kedokan kuku, ono mana apa lah macam-macam ya. Kakinya ono sepatu, ono apa lagi? Kaos kaki gitu ya. Belum lebih kalau sakit di situ ada ini macam-macam. Ya, naik ke atas ada baju, ada ini, sampai ke ini malah wakeh. Ya. Ada pidato, ada makan, ada ini. Itu semuanya kan sebenarnya uang. Sampai pada tingkat rambut kita ini semuanya ada sekian macam produk yang punya nilai dan kemanfaatan. Makanya orang kalau tidak bisa membaca itu kan ya salah. Nah, bagaimana yang kita lakukan? Wong dodolan itu persoalan dodolan atau nggawe barangnya, nggawe jualannya, produknya. Yang sulit itu adalah membangun pasarnya. Bagaimana kita bangun kepercayaan? Ketika Anda melakukan as-sa'yu, berusaha, ya, melakukan sesuatu aktivitas yang betul-betul bagus, maka kebaikan yang kamu lakukan itu dia akan melahirkan jaza'al aufa. Ya. Yang itu saufa yuro, pasti akan ditunjukkan oleh Allah itu. Saufa itu bisa seketika itu, bisa nanti kapan. Makanya ketika kita melakukan kebaikan jangan tergesa-gesa, kok gak metu-metu ya, iki aku ketok apa ya, aku ini dapat apa, kok pancet gini. Teruskan saja, nggak usah diingat itunya malahan. Terus lakukan kebaikan. Ukurannya apa? Orang merasa senang, orang merasa puas, orang merasa dia, nah itu saja sudah. Kalau kita sulit buat standarisasi itu, uang seneng nggak dia tak ulangi kita ini. Orang anak itu merasa nyaman nggak dengan kita, dengan ini. Nah, itu berarti sudah benar, gitu ya. Paling tidak itu ukurannya begitu. Ya, lalu dijabarkan dalam kisi-kisi itu. Itu yang tadi ini. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Saufa itu akan. Akan itu kan bentuknya mustakbal, masih. Tidak harus sekarang, gitu lah ya. Euronya itu tidak harus sekarang. Euro itu dilihat. Ya toh? Lalu Allah pasti summa yudzahul jaza'al aufa. Kemudian Allah akan memberikan balasan itu dengan pembalasan yang sempurna. Yang apa? Sempurna. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim itana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitanil